Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Dalam anugerah Tuhan, kita kembali menghormati Tuhan kita yang sudah bangkit buat kita. Kita menyanyi pujian dari PPK nomor 117. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Allah disembah dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Pada pagi hari ini patut kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepada Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami datang kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama seluruh jemaat-Mu, di mana sepanjang satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, sehingga pada hari ini, hari Minggu, kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, biarlah melalui usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan, jemaat-Mu menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai saat ini dalam keadaan sakit, yang bergumul untuk kesehatan mereka. Hamba terus berdoa biarlah Tuhan tolong jamah bagian tubuh mereka yang sakit, biarlah lewat jamah tangan kasih Tuhan mereka diberi kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk
pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaatmu di tempat ini. Walaupun saat ini kami tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja seperti ini, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami yakin percaya itu tidak mengurangi hikmah kami di dalam kami menyembah Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan pada saat ini berdoa bagi orang-orang tua kami di tempat ini, para lansia di tempat ini. Berdoa bagi Bapak Henry Kandani, Ibu Meike Leonardo, Bapak Henry Cian, Ibu Yisi, Ibu Lili Hamdani, Ibu Winarwati, Bapak Justinus, Pak Petrus, Ibu Antomina, Ibu Marcelina, dan Pak Atta. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam Tuhan. Walaupun di masa-masa lanjut usia mereka, Tuhan tetap terus memberi kesehatan. Mereka tetap terus setia di dalam mereka melindungi Tuhan. Hamba terus berdoa bagi kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah mereka tetap terus diberi kekuatan kesehatan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini berdoa bagi Ibu Ayu juga di masa-masa kehamilannya. Berdoa bagi anak yang dalam kandungan bisa bertumbuh dengan baik, kuat, sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, khususnya bagi pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten dan sampai ke desa-desa dan seluruh masyarakat Indonesia. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong kami bersama-sama di dalam melawan penyebaran COVID-19 ini, supaya kami dapat mengatasi ataupun menghadapinya bersama-sama dengan menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kami, dengan tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan kami masing-masing, supaya masa ini bisa lewat dengan baik dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus saya berdoa bagi jemaatmu di tempat ini. Tuhan sertai kami semua, Tuhan lindungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat diberi kekuatan, kesehatan untuk melewati masa-masa ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga apapun yang dilakukan dalam ibadah ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang mempersembahkan nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kenakan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita buat Tuhan pada saat ini. Kita mengangkat pujian persembahan itu.
apapun yang kami lakukan, Tuhan sudah menyertai kami semuanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai persembahan ini dalam pelayanan, khususnya di gereja GKI Mamuju. Tuhan mau pakai bagi mereka majelis yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini betul-betul Tuhan dipakai dalam pelayanan-Mu, khususnya di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menyertai dalam kehidupan kami. Dan saat ini biarlah tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan menyertai kami setiap keluarga dan setiap usaha yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari PPK nomor 81. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, ataupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, dan yang sudah mempersiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan buka hati dan pikiran kami semua, supaya kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Engkau beri hikmat, kemampuan, fasilitas berbicara, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pemberitaan firman Tuhan dari awal sehingga terakhir, hamba serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Bersyukur pada hari Minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari ayat pembacaan kita pada saat
kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudah berapa kalikah kita merayakan Paskah ataupun hari kebangkitan Tuhan Yesus? Apa yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus tahun ini? Apa yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Jangan hanya kita merayakan Paskah, tetapi tidak pernah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Tidak pernah terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita masih hidup di dalam kepahitan. Kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih dikuasai oleh dosa. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus kali ini bisa memulihkan ataupun membawa perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita melihat dalam ayat pembacaan kita pada hari ini, Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal sebagai orang pilihan Allah. Dia dipilih oleh Allah, tetapi dia mengalami kegagalan. Di hari tuanya, Rasul Petrus mengingatkan jemaat ataupun orang-orang yang menerima surat 1 Petrus yang pertama ini, dan kepada kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3a disitu dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari ayat ini Rasul Petrus mau supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kelahiran kembali. Karena tanpa kelahiran kembali, mustahil hidup kita dipulihkan. Mustahil kita akan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah dipulihkan, maka hubungan kita dengan Allah pasti dipulihkan. Yang mana sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu akan memulihkan hubungan kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali juga, maka hubungan kita dengan suami, istri, anak-anak, dan sesama orang-orang di sekitar kita juga pasti akan dipulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hal ini berangkat dari pengalaman hidup Rasul Petrus sendiri. Kita sudah pasti tahu siapakah Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana Petrus yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi penjala manusia. Tanpa ragu dia meninggalkan perahunya, tanpa ragu dia meninggalkan jalannya, lalu
Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini, Petrus begitu mengasihi Tuhan, bahkan dikatakan dia mau mati untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-33, di situ katakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Itulah pengakuan dari Petrus sendiri. Dia mau dipenjara bersama-sama dengan Allah dan mau mati bersama dengan Tuhan. Saudara, buktinya apa? Ternyata ia begitu pengecut, dia lemah dan tidak berdaya, sehingga Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Sampai 3 kali ia menyatakan bahwa dia tidak kenal siapa Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan Petrus terus mengikuti dia dari jauh. Dan disitulah dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali karena ketakutan. Petrus harus akui bahwa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum hidupnya dipulihkan, ia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah hidupnya diubah oleh Tuhan, setelah hidupnya diubah oleh kebangkitan Tuhan Yesus, ia melakukan keberanian sehingga banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi melalui pelayanan dari Petrus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perubahan itu terjadi pada diri Petrus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah kebangkitannya tercatat ada 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Kita bisa baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Dalam penampakan diri tersebut, Tuhan Yesus telah melakukan percakapan pribadi, percakapan yang sangat-sangat intim dengan Petrus untuk memulihkan hidupnya. Saudara, yang menarik dari percakapan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah Tuhan Yesus sama sekali tidak menegur Petrus atau mengingatkan kembali kegagalan demi kegagalan yang Petrus alami. Tuhan Yesus tidak menanyakan hal itu. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, benar toh? Saya bilang, nanti kamu akan menyangkal saya. Saudara, Tuhan Yesus tidak memikirkan hal itu, mengingatkan hal itu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada Petrus, benar saya bilang sebelum ayam kamu sudah menyangkal saya 3 kali. Ayo, itu kan kamu tidak kuat imanmu. Saudara, Tuhan Yesus tidak katakan demikian. Tuhan Yesus tidak katakan kepada Petrus, bertobat, mengaku dosa, baru saya memulihkan hidupmu. Saudara, tidak seperti itu. Karena sebelum Petrus mengaku dosanya di hadapan Tuhan, sebelum dia bertobat, Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Dia sungguh Allah yang Maha Pengampun. Dia melupakan segala kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Dia melupakan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak ingat-ingat lagi pelanggaran yang kita lakukan. Itulah yang pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Di situ katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpahkan kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setiap atas bumi, demikian kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Kita mempunyai Allah yang mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia tidak lagi ingat-ingat dosa yang telah kita lakukan. Dia sudah melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Seperti pemazmur katakan, sejauh timur dari barat, Dia melupakan dosa-dosa kita. Dia bukanlah Allah yang pendendam. Dia bukanlah Allah yang menyimpan kesalahan kita. Dia bukan Allah yang mencari-cari kesalahan kita. Dia bukan Allah yang kepo dengan kehidupan kita. Tidak seperti itu. Dia juga bukan seperti seorang polisi yang menginterogasi seorang narapidana. Seorang narapidana, dia pasti diinterogasi, tanya, korek-korek, cari-cari, kenapa bisa begitu? Saudara, Allah kita tidak seperti itu. Dia tidak mencari-cari kesalahan kita. Dia tidak ingat-ingat dosa kita. Malah sebaliknya, Ia dengan penuh kasih mengingatkan kita, menyadarkan kita akan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Malah Dia akan mengingatkan kita kembali dengan kasih kita yang mula-mula kepadanya. Itulah yang Dia ingatkan kepada Rasul Petrus tentang kasih yang mula-mula kepadanya. Dengan 3 kali menanyakan kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan? Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Rasul Petrus setelah Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, itu kita bisa lihat dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali ditanya dan 3 kali dijawab oleh Petrus bahwa ia mengasihi Tuhan, maka tanpa ragu Tuhan Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Pemulihan dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia disuruh untuk memimpin teman-temannya yang lain, untuk melayani umat Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Kehidupan Rasul Petrus diubah dari seorang pengecut, dari seorang penakut, menjadi seorang yang berani memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan ketika ia dilarang oleh para pemimpin agama supaya ia jangan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, namun dia dengan tegas dan tanpa ragu dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya
kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kita melihat kehidupan Rasul Petrus dipulihkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus menjadi saksi yang sangat berani memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak takut lagi, dia berani, dia pantang mundur, dia tetap terus maju memberitakan kebangkitan Yesus. Petrus menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Roh Kudus, sehingga dalam Kisah Para Rasul menjelaskan pada saat Petrus berkhotbah, maka ribuan orang menyerahkan diri kepada Tuhan, ribuan orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Petrus. Di dalam merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, yang penting bukan berapa kali kita merayakan Paskah, bukan berapa kali kita mengikuti Paskah, namun yang terpenting adalah sudahkah kuasa kebangkitan Yesus mengubah hidup saya dan saudara? Sudahkah hidup kita dipulihkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh Rasul Petrus? Kalau kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, maka sia-sialah kita merayakan Paskah. Yang terpenting di sini adalah hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini? Bukankah kita juga sering menyangkal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Sadar atau tidak sadar, kita sering menyangkal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena beban berat, tekanan-tekanan hidup yang kita alami, persoalan-persoalan hidup yang kita alami, sadar atau tidak sadar, kita sering menyangkal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Akibatnya kita sering gagal menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini bisa mengubah hidup kita, bisa melahirkan kita di dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga kita kesaksian dimanapun kita berada. Kalau hidup kita sudah diubah oleh Tuhan, kalau kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus yang itu mengampuni, mengasihi, dan memulihkan hidup kita yang telah gagal ini, seperti yang telah dilakukannya kepada Rasul Petrus di hari kebangkitannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama saat ini. Meteraikanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami di dalam kemimpinan Tuhan.
Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus pada tahun ini bisa memulihkan hidup kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kepahitan, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami, tetapi kehidupan kami dibaharui dari hari ke hari di dalam kami Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Bapa, terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Salam.